Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Sofiani dengan NIM 212100187 Prodi Perbankan Syariah Universitas Al-Matam. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Ekonomi Moneter Islam yang berjudul inflasi dalam Islam dan cara mengatasinya menurut Ibnu Khaldun. Baik, langsung saja, apa sih pengertian inflasi itu? Nah, inflasi sendiri dijelaskan suatu gejala yang menunjukkan kenaikan atau tingkat harga secara berlangsung atau terus-menerus dalam jangka panjang. Nah, inflasi juga merupakan suatu keadaan di mana terjadinya kenaikan suatu harga atau barang dan jasa secara absolut yang berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang sangat lama atau jangka waktu yang sangat panjang, seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasanya teori inflasi dalam Islam menurut para ekonomi Islam secara singkatnya atau secara jelasnya, inflasi sangat berakibat buruk bagi perekonomian dikarenakan ada beberapa empat sebab, yaitu yang pertama menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, dan yang kedua yaitu melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat. Yang ketiga yaitu ada meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk non primer dan barang-barang mewah atau barang-barang branded seperti itu. Yang keempat, mengarahkan investasi pada hal-hal yang non produktif dan penumpukan kekayaan. Nah, sedangkan inflasi sendiri menurut perspektif Ibnu Khaldun dijelaskan bahwasanya Ibnu Khaldun menjelaskan di sini bahwa inflasi terjadi ketika peningkatan jumlah uang yang beredar secara tidak seimbang dan dengan peningkatan produksi barang dan jasa. Nah, ia menganggap bahwasannya inflasi sebagai hasil dari kelebihan uang yang dihasilkan oleh pemerintah atau oleh individu dalam masyarakat. Nah, tidak hanya itu juga, Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa inflasi dalam masyarakat menyebabkan kemunduran ekonomi yang ketidakstabilan sosial, Dan yang ketiga yaitu bahwa inflasi dapat terjadi akibat ketidakadilan dan ketidaksepakatan dalam sistem perpajakan. Nah, misal jika pemerintah mengenakan pajak yang tidak proporsional atau membebani rakyat atau membebani masyarakat dengan pajak yang begitu tinggi, yang begitu berlebihan. Nah, hal ini dapat menyebabkan peningkatan harga barang maupun jasa serta mengakibatkan terjadinya inflasi. Itu. Nah, yang terakhir yaitu dalam perspektif Ibnu Khaldun dijelaskan bahwasannya inflasi yang berkepanjangan atau berlebihan dapat merusak struktur sosial dan struktur ekonomi masyarakat. Nah, maka dari itu penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan jumlah uang yang beredar dan pertumbuhan produksi serta kenaikan keadilan dan sistem ekonomi dan perpajakan. Seperti itu. Itu menurut perspektif Ibnu Khaldun. Yang terakhir yaitu penyebab inflasi menurut Ibnu Khaldun. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya sebab-sebab terjadinya inflasi ada beberapa hal. Yang pertama yaitu bahwa inflasi disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait. Salah satunya yaitu kelebihan uang di masyarakat. Nah, ketika jumlah uang yang beredar melebihi kebutuhan dan pertumbuhan ekonomi, maka barang-barang dan jasa cenderung akan naik. Nah, Ibnu Khaldun juga menganggap bahwa kegagalan sistem pajak sebagai kebutuhan inflasi. Apabila pemerintah tidak dapat mengumpulkan cukup pajak atau kebijakan pajaknya tidak efektif,
maka mereka mungkin harus mencetak uang, tambahan lah, ibaratnya itu uang secara tambahan untuk membiayai pengeluaran mereka. Nah, hal ini juga dapat mengarah pada inflasi, salah satunya yaitu tadi mencetak uang secara berlebih untuk membayar atau pengeluaran masyarakat, seperti itu. Nah, yang terakhir, pandangan Ibnu Khaldun terhadap inflasi mencerminkan bahwa pemahamannya tentang hubungan kompleks antara faktor ekonomi, politik, serta sosial dalam masyarakat. Nah, apabila ada penyebab, maka akan ada solusi untuk mengatasi inflasi tersebut. Nah, solusi apa sih yang akan digunakan untuk mengatasi inflasi? Nah, di sini Ibnu Khaldun berpendapat ada beberapa solusi untuk mengatasi penyebab inflasi dalam perspektif Islam. Ada 5 solusi, yaitu yang pertama kebijakan fiskal yang bijaksana, yang kedua yaitu pengawasan terhadap penyelenggaraan pasar, yang kedua yaitu pengendalian sistem perbankan, yang keempat yaitu nilai-nilai etika dan tanggung jawab, yang terakhir yaitu menghindari perang dan ketidakstabilan politik. Saya jelaskan sedikit mengenai solusinya, yaitu yang pertama ada kebijakan fiskal yang bijaksana. Maksudnya apa sih? Di sini dijelaskan Ibnu Khaldun menekankan pentingnya pemerintah untuk mengadopsi kebijakan fiskal yang bijaksana. Pemerintah harus menghindari defisit anggaran yang secara berlebihan atau mencetak uang secara berlebihan untuk membiayai pengeluaran pajak. Pemerintah harus berusaha mempertahankan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Nah, serta mengelola anggaran dengan cermat agar tidak terjadi peningkatan berlebihan dalam jumlah uang yang beredar, seperti itu. Dan yang kedua yaitu pengawasan terhadap penyelenggaraan pasar. Ibnu Khaldun menyadari bahwa peraturan dan pengawasan yang efektif terhadap pasar dan perdagangan sangatlah penting untuk menghindari politik spekulasi atau manipulasi dalam pasar, dalam harga yang dapat memicu terjadinya inflasi. Nah, pemerintah seharusnya memastikan adanya mekanisme pasar yang transparan, adil, dan bebas dari manipulasi agar harga barang atau jasa dapat mencerminkan nilai yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu pengendalian sistem perbankan. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya Ibnu Khaldun menganggap pentingnya pengendalian terhadap kegiatan perbankan. Nah, pemerintah seharusnya mengatur perbankan dengan baik dan menerapkan kebijakan moneter yang hati-hati. Dan keempat yaitu adanya nilai-nilai etika dan tanggung jawab. Nah, menurut Ibnu Khaldun sendiri, kesadaran akan etika dan tanggung jawab sosial juga penting untuk mengatasi inflasi. Masyarakat seharusnya hidup dalam keseimbangan dan menghindari konsumsi secara berlebihan. Tidak hanya berlebihan juga sih, sebenarnya spekulasi atau praktek-praktek yang merugikan kestabilan ekonomi juga harus dijaga seperti itu. Dan yang terakhir ada 5, yang terakhir yaitu menghindari perang dan ketidakstabilan politik. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasanya Ibnu Khaldun juga menyebutkan bahwa konflik, perang, dan ketidakstabilan politik juga berkontribusi pada inflasi. Maka dari itu, untuk mengatasi suatu inflasi, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan stabilitas politik, menghindari konflik, dan mempromosikan perdamaian. Mungkin saya rasa cukup itu dari materi saya yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya Mita Sofriani, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.